Mendengar ini, wajah para perawat berubah suram, tetapi mereka semua hanya bisa menahan emosi mereka. Pria yang menggendong anjing itu juga memarahi, sikap kalian terlalu buruk. Gigitan nyamuk bukan penyakit? Jika terinfeksi, malaria, demam berdarah, meningitis, kalian mau bertanggung jawab? Hei, Tuan. Saya bilang rumah sakit tidak mengizinkan membawa hewan peliharaan, kenapa kamu masih belum keluar? Seorang perawat menunjuk pria itu dan berkata. Ada apa dengan kalian? Tidak bisa merujuk dokter, hanya terus bicara. Bahkan tidak mengurus antrean, apakah kalian tidak memiliki aturan? Pria itu terus menunjuk perawat dan memarahi, tidak berpendidikan, pantas saja disebut rumah sakit miskin. Semua yang datang adalah orang miskin. Kalian para perawat, bagaimana orang tua kalian mendidik kalian? Semua perawat sangat marah. Bagaimana dia bisa berbicara tentang orang tua mereka? Sudah. Pergi saja ke rumah sakit besar. Rumah sakit miskin ini tidak bisa diandalkan. Pria itu tidak sabar dan berencana untuk pergi. Selanjutnya, para perawat terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Bagaimana sikap kalian ini? Apa kalian mengusir kami? Ketika wanita itu melihat perawat memanggil orang berikutnya, hatinya kembali tak puas. Ini namanya meremehkan mereka. Bukankah kalian bilang tidak lanjut memeriksa di sini? Perawat itu mengerutkan keningnya. Siapa bilang? Susah-susah kami mengantre. Siapa bilang tidak jadi periksa? Aku harus memeriksanya hari ini, dan ini darurat. Wanita itu dengan marah membanting formulir pendaftaran dan gejala di atas meja. Kalau kalian tidak memeriksa saya akan meminta reporter untuk mengekspos kalian. Jangan berpikir bahwa kita mudah ditindas. Biar ku beritahu, ayahku dari Biro Kesehatan, dan ayahnya adalah presidir dengan kekayaan bersih 50 juta. Dia bisa menuntut rumah sakit kalian hingga bangkrut kapan saja. Benar, rumah sakit macam apa berani meremehkan orang? Pria itu ikut berbicara. Pada saat ini, pria yang menggendong anak itu berkata, perawat, bagaimana? Anak aku sedang sekarat. Anak itu tergeletak lemas di bahu pria itu dan darah mengalir dari mulutnya. Termometer. Perawat itu segera berlari dan mengambil termometer lalu melihat suhunya. 38,7 derajat. Dia berteriak, cepat, ambil ranjang dan kirimkan ke Master Ernest. Para perawat langsung sibuk. Pasangan itu mengerutkan kening, mereka diabaikan. Saat ini, seorang pria parubaya berusia 40-an berlari dengan seorang lelaki tua di punggungnya. Dokter, tolong. Ayah aku pingsan. Dengan segera, seorang perawat pergi untuk membantu. Dia memeriksa denyut nadinya dan menemukan bahwa tidak ada denyut nadi. Dia berkata dengan cemas, pasien telah berhenti bernapas. Selamatkan segera. Jensen yang awalnya hanya mengamati, mau tidak mau mengambil alih. Dia berjalan mendekat dan mengamati denyut nadi pria tua itu. Dia berkata dengan serius, segera kirim ke ruang perawatan intensif dan siapkan jarum perak, alat bantu pernapasan, dan alat pacu jantung. Ketika perawat melihat bahwa itu adalah Jensen, dengan cepat dia menurutinya. Saat ini, seorang pria lain datang berlari dengan anak di punggungnya, dokter, anak aku sakit perut. Tolong bantu aku memeriksanya. Jensen melirik anak itu dan berkata kepada Monica, usus buntu, kamu yang urus. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti perawat masuk ke ruang perawatan intensif. Dia tidak menyangka rumah sakit sangat ramai. Sudah ada 3 pasien gawat darurat dalam waktu yang singkat. Melihat perawat dan dokter sibuk tetapi mengabaikan diri mereka sepanjang waktu, pasangan itu tidak bisa lagi menahan diri. Mereka berhenti di depan Jensen dan berkata, dokter, ada apa ini? 3 orang memotong antrean berturut-turut. Kalian tidak punya aturan? Jelaskan pada kami. Jensen mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, saya sedang sibuk sekarang. Silakan mengantre dulu. Setelah mengatakan itu, dia menepis tangan wanita itu. Ketika memasuki ruang perawatan intensif, dia melihat Master Ernest sedang mengobati gadis kecil yang mimisan. Master Ernest, siapkan detoksifikasi kacang hijau, anak ini salah makan sesuatu. Baik. Melihat Jensen datang, Ernest akhirnya merasa lega. Dia ingin mencari tahu apa penyakit gadis itu, namun sekilas Jensen langsung bisa melihatnya, menghemat banyak waktu.
Jensen, di sisi lain, mendatangi pria tua itu dan mencubit tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak dan menggunakan metode jarum 7 daun 1 bunga. Setelah menusukkan jarumnya, dia berkata kepada perawat, "Beri dia CPR." Perawat itu langsung menurutinya. Keluarga pria tua itu memperhatikan dengan gugup, telapak tangan mereka penuh keringat. "Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa memotong antrean? Sangat tidak masuk akal." Ketika sedang melakukan penyelamatan, suara makian tajam datang dari belakang. Ternyata wanita tadi menerobos ruang perawatan intensif sambil menggendong anjing suaminya. Wajah Jensen berubah gelap. Semua perawat juga diam-diam memarahi, "Sembarangan sekali, ini ruang perawatan intensif. Bahkan anjingnya dibawa, bisa-bisa membawa bakteri masuk." Aku ini bertanya, dengar tidak? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang dokter, bisa seenaknya. Aku bisa menuntutmu. Wanita itu mendorong bahu Jensen menantang. "Usir dia." Jensen berteriak dingin, masih menatap keadaan pria tua itu. "Kamu berani mengusirku? Apa kamu tahu siapa ayahku?" "Baiklah, tunggu sampai Biro Kesehatan datang untuk menutup rumah sakit ini." Wanita itu memaki lalu dengan segera dibawa keluar oleh satpam. "Lepaskan aku punya kaki. Kalau kalian terus menarik lagi, aku akan menuntut kalian atas perilaku tak pantas." Wanita itu mendorong satpam dan keluar dari ruang perawatan. "Dr. Jensen, detak jantung pasien telah pulih." Pada saat ini, perawat yang terus fokus menatap monitor detak jantung berkata dengan penuh semangat, akhirnya melihat bahwa jantung pasien kembali berdetak. Anak pria tua itu melemaskan tubuhnya dan terduduk di lantai. Tiba-tiba, dia bereaksi dan meraih tangan Jensen. "Terima kasih, dokter." "Terima kasih, dokter. Sudah tugasku." Jensen mengangguk dan menyuruh perawat untuk merawat pria tua itu dengan baik. Dia kemudian pergi ke sisi Ernest. Melihat pasien berangsur stabil, dia juga akhirnya merasa lega. Sepertinya dengan makin banyaknya pasien, rumah sakit Scott juga makin tidak mampu menanganinya. Diam-diam Jensen meratapi, berpikir untuk membuka cabang rumah sakit wilayah selatan untuk mengurangi tekanan. Saat berjalan ke aula, ada keramaian di sana. "Kami tidak akan pergi. Aku sudah mengundang wartawan ke sini. Aku akan membuat rumah sakit ini muncul di surat kabar dan menunjukkan kepada seluruh negeri bagaimana kalian memperlakukan pasien. Apa itu bersikap adil? Omong kosong, aturannya adalah siapa cepat dia dapat. Aku datang lebih dulu, tetapi justru orang lain yang melihat dokter lebih dulu. Apakah kalian disogok? Aku beritahu kalian, masalah ini belum berakhir." Itu adalah wanita sebelumnya. Pria yang menggendong anjing itu juga terlihat marah. "Ayahku sudah mengatakan soal masalah ini, harus menuntut keadilan." Wajah orang-orang di sekitarnya suram. Semua orang melihat apa yang terjadi sebelumnya. Itu bukan situasi khusus. Kedua orang ini terlalu tidak masuk akal. "Apa kalian mau menuntutku?" Saat ini Jensen berjalan mendekat dengan wajah suram. Sebelumnya, dia lebih mementingkan keselamatan orang. Dia terlalu malas untuk berbicara terlalu banyak. Tidak disangka dua orang ini masih di sini. "Benar, kamu. Aku ingat kamu. Tunggu sampai kamu dipecat." Wanita itu mengenali Jensen dan menunjuk ke arahnya. "Baik, aku akan lihat bagaimana kamu memecatku." Jensen berkata dengan dingin, "Apakah wartawannya sudah cukup? Apakah kamu perlu aku menelepon lebih banyak lagi?" Setelah mengatakan itu, dia memutar telepon dan meminta lebih banyak wartawan untuk datang. Melihat sikap Jensen, wanita itu tiba-tiba membeku. Apa ini? Harusnya dokter ini takut untuk membuat masalah jadi lebih besar. "Kamu, apa maksudmu?" Wanita itu sedikit merasa bersalah. Bukannya menjawab, Jensen justru bertanya dengan dingin, "Ayahmu dari Biro Kesehatan, kan? Apakah kamu memberitahunya bahwa ini adalah rumah sakit Scott?" "Ayahku mengatakan bahwa tidak peduli apa jenis rumah sakit itu, kalau berani mengabaikan pasien, maka harus memeriksanya." Wanita itu menjawab ragu-ragu. "Aku bertanya padamu, apakah kamu mengatakan ini adalah rumah sakit Scott?" Jensen kembali bertanya. Alis wanita itu berkerut. Tentu saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Rumah sakit Scott adalah rumah sakit swasta, jadi tidak ada bedanya apakah dia mengatakannya atau tidak.
Melihat penampilannya, Jensen menebak sesuatu dan berkata dengan dingin, "Biar kuingatkan, sebaiknya kamu hubungi ayahmu lagi dan jelaskan bahwa itu rumah sakit Scott." Wanita itu menatap Jensen dari atas ke bawah. "Bukankah dia dokter? Mengapa tampaknya begitu bermartabat?" Dia bertanya, "Siapa kamu?" "Aku dekan rumah sakit Scott. Kepala sanatorium." Wanita itu membeku sejenak dan menggertakkan giginya, "Kamu pikir dekan begitu istimewa? Aku akan menelepon ayahku." Setelah mengatakan itu, dia melakukan panggilan telepon, dan demi membuat Jensen jera, dia bahkan menyalakan pengeras suara. "Dira, ada apa lagi? Apakah pihak rumah sakit menolak untuk meminta maaf? Ini terlalu tidak masuk akal." Dalam masyarakat saat ini, masih ada hal-hal seperti menerima sogokan dan memotong antrean untuk pasien. Kamu tidak perlu berunding dengan mereka, suruh orang untuk menutup rumah sakit itu. Suara di seberang telepon terdengar penuh amarah. "Ayah, dekan baru saja mengatakan bahwa mereka adalah rumah sakit Scott." Wanita itu menanyakan perkataan Jensen. "Ada apa dengan rumah sakit Scott? Meskipun itu rumah sakit resmi, mereka harus punya aturan." "Tunggu, apa kamu bilang rumah sakit Scott?" Suara di seberang sana pada awalnya bermartabat, tetapi lambat laun menjadi panik. Rumah sakit Scott adalah rumah sakit swasta untuk rakyat kecil, tetapi latar belakangnya kuat, semua orang tahu itu. Kadang-kadang, kamu bisa saja mencari masalah dengan rumah sakit resmi, tapi tidak dengan rumah sakit Scott. Kamu, kenapa pergi ke rumah sakit Scott? Apa yang kamu pikirkan?" Suara ayah wanita itu penuh keluhan. Jensen tiba-tiba berteriak ke telepon, "Saya Jensen Scott dari rumah sakit Scott. Putri Anda digigit nyamuk lalu marah saat kami menunda perawatannya. Dia ingin menuntut rumah sakit kami. Anda adalah ayahnya. Apakah itu yang Anda maksud?" Bukan itu maksudku, Dira. Ayo cepat minta maaf pada Dr. Jensen." Orang itu bukan hanya panik, tapi juga takut. "Tidak perlu minta maaf. Anda dari Biro Kesehatan, kan? Tentang masalah ini, atasan Anda akan berbicara dengan Anda dan memutuskan akan memberhentikanmu atau lainnya." Jensen terlalu malas berbicara omong kosong dengannya. Mereka ingin menutup rumah sakit bahkan tanpa mengetahui situasinya. Itu jelas tidak kompeten. "Tunggu, Dr. Jensen, dengarkan penjelasanku." Pria itu terus memohon belas kasihan. Wanita yang ketakutan itu tertegun. "Ayahnya akan diberhentikan? Kamu berani membuat ayah Dira diberhentikan? Apa kamu tahu siapa ayahku?" Pria yang memeluk anjing itu juga mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sebenarnya dia hanya ingin menakuti Jensen. Rumah sakit tidak mengizinkan hewan peliharaan masuk. Kamu membawa hewan peliharaan masuk dan bahkan pergi ke ruang perawatan. Kamu tak memedulikan pasien lain? Jika ada infeksi bakteri, apakah kamu akan bertanggung jawab? Jensen melihat pria itu tidak bisa diberitahu, dia menjadi sangat kesal. "Baik, aku akan menelepon ayahku." Pria itu juga menelepon ayahnya sambil memelototi Jensen dengan garang. "Masalah resmi, rumah sakit Scott mungkin kuat, tetapi dalam hal uang, keluarganya dapat membeli 3 rumah sakit Scott. Bahkan jika dia menggunakan uang untuk membelinya, dia masih akan menghancurkan rumah sakit Scott dan menolong ayah Dira." "Visi, ada apa?" Suara di seberang sana terdengar tidak sabar, "Aku sedang menandatangani kontrak dengan grup Dream Internasional. Kalau bukan masalah besar, bicarakan saja di rumah." "Ayah, ada yang mengganggu Dira. Ayahnya akan dihapus dari jabatannya. Kalau kamu tidak membela kami semua akan dihajar." Pria itu menangis dan mengeluh. "Siapa yang begitu berani? Mungkinkah dia bukan orang ibu kota?" "Benar saja. Ayah pria itu juga marah, biarkan dia bicara padaku." Pria itu sangat gembira. Dia mengangkat dagunya dan menyerahkan ponsel itu pada Jensen. Ekspresi wajahnya seakan berkata, "Kalau kamu tidak bisa menangani ayahku, tunggu sampai rumah sakit ini diakuisisi. Memiliki uang bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Jensen menggelengkan kepalanya dan mengambil ponsel. Hal pertama yang dia katakan adalah, "Aku Jensen Scott." "Jensen? Anda Tuan Jensen dari grup Dream Internasional?" Sisi lain telepon juga panik. "Anda sedang menandatangani kontrak dengan grup Dream Internasional, kan? Saya beritahu, jangan menandatangani kontrak itu." Jensen melanjutkan, "Selain itu,
Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tapi perusahaan Anda akan sepenuhnya kami blokir. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan ponsel itu kembali. Semua orang di sana diam. Seorang pejabat telah diberhentikan dari kantornya, dan sekarang seorang bos diblokir. Tidak mungkin. Pria yang memegang anjing itu tidak percaya pada apa yang terjadi dan mencibir, menakutiku. Aku takut. Setelah mengatakan itu, dia mengambil telepon dan bertanya pada ayahnya. Visi, apakah kamu pergi ke rumah sakit Scott? Apa kamu gila? Apa kamu tahu siapa orang di balik rumah sakit ini? Kamu telah membunuhku. Ayah pria itu meneriakkan beberapa kata berturut-turut, dan suaranya melemah, keluarga kita bangkrut. Dia tahu betul dengan status Jensen di dalam bisnis, memblokirnya adalah hal sesederhana minum air. Brak! Pria itu tidak peduli dengan anjing yang dipeluknya. Ponsel dan pudelnya menghantam tanah pada saat bersamaan. Saat ini, sejumlah besar wartawan berlarian masuk dan terus mewawancarai. Apakah rumah sakit Scott tidak mengikuti aturan? Apakah kamu memiliki informasi untuk dilaporkan? Wartawan mengarahkan kamera pada pasangan muda itu. Apalagi yang bisa mereka katakan? Posisi seorang ayah dicopot, dan sebuah keluarga bangkrut? Bahkan jika mereka menuntut rumah sakit Scott, apa yang akan mereka dapatkan? Bukan itu yang terjadi. Wanita ini digigit nyamuk, jadi dia harus pergi ke ruang gawat darurat dan menunda pasien lain untuk menemui dokter. Benar. Salah satu pasien lain telah berhenti bernapas, yang satu keracunan, dan yang lainnya merasa sakit hingga mengalami koma. Merekalah yang merupakan pasien unit gawat darurat. Mereka membuang-buang sumber daya medis. Apalagi mereka membawa anjing masuk. Sudah diberitahu masih saja tak acuh. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati pasien lain. Orang-orang di sekitar berbicara satu demi satu. Melakukan hal seperti itu. Apakah keluarga kalian sangat istimewa? Wartawan buru-buru mewawancarai pasangan muda itu. Mereka berdua benar-benar menangis, sekarang sudah tak istimewa lagi. Rumah sakit tidak pernah memiliki aturan siapa cepat dia dapat. Aturan sebenarnya didasarkan pada seberapa parah penyakit. Setelah mengatakan itu, Jensen berbalik dan pergi. Jensen menatap reporter dan berkata, bahkan jika pasien didaftarkan terlebih dahulu, tapi pasien lain sakit parah, rumah sakit Scott akan memprioritaskan pasien yang sakit parah, karena hidup tidak ternilai harganya. Tepuk tangan dalam jumlah besar terdengar di belakangnya. Itu benar, hidup tak ternilai harganya. Setelah hari yang sibuk, Jensen kembali ke rumah komunitas dan melihat Veronica dan Natasha sedang menonton TV. Ada iklan coklat di TV. Apakah benar selembut itu? Sepertinya sangat enak. Beli beberapa untuk dicoba saat kamu punya waktu. Keduanya terlihat seperti meneteskan air liur. Coklat itu akan menumbuhkan banyak lemak jika kamu makan terlalu banyak. Jensen berjalan mendekat sambil tersenyum. Kamu sudah kembali. Kemana kamu pergi hari ini? Aku tidak melihatmu sepanjang hari. Natasha dan Veronica berdiri dengan gembira. Mereka membuka mantel Jensen dan menuangkan secangkir teh lagi untuknya. Diam-diam Jensen merasa puas. Inilah kehidupan suami istri yang dia dambakan. Membantu di rumah sakit Scott? Jensen menjawab. Benar, kamu sudah lama tidak membantu. Aku ingat bahwa keinginanmu adalah untuk mengenalkan pengobatan tradisional. Ada banyak hal yang terjadi selama periode waktu ini, membuatmu tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Natasha berkata dengan penuh pertimbangan. Jangan khawatir, mempromosikan pengobatan tradisional bukan masalah sehari dua hari, tidak perlu terburu-buru. Jensen meminum teh dan menemani istrinya menonton TV. Natasha dan yang lainnya awalnya sangat senang Jensen menemani mereka, namun mereka segera fokus pada serial TV tersebut. Itu adalah serial kolosal. Pemeran utamanya sangat tampan. Iya, keren, kalau saja aku bisa melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Keduanya mengobrol sambil menonton, mengabaikan Jensen. Jensen diam-diam tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa para wanita suka menonton acara tidak jelas seperti ini. Seolah merasakan kebosanan Jensen, Veronica bertanya dengan rasa ingin tahu, Jensen, menurutmu apa yang akan terjadi saat wanita modern yang cantik melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno? Sebaiknya tidak masuk istana. Jensen menyentuh dagunya. Veronica bingung, mengapa?
Aku lihat para pangeran di serial TV itu semuanya tampan dan berkarisma. Karena setelah wanita cantik menghapus riasannya, dia telah melakukan kejahatan yaitu menipu raja dan akan dibunuh. Keluar kamu. Jensen tertawa dan ingin pergi mandi. Saat ini, Natasha menoleh dan bertanya, Jensen, apakah kamu ada waktu besok malam? Ada pertemuan bisnis yang diadakan bersama oleh para plutokrasi dari dalam dan luar negeri. Grup Aliansi Senlena juga diundang. Kebetulan ada yang harus kulakukan. Aku ingin kamu mewakili grup Aliansi Senlena. Apa kamu bisa? Jensen memikirkannya dan mengangguk. Omong-omong, sepertinya Owen Williams juga akan datang kali ini, begitu juga perwakilan keluarga Fang. Natasha berkata lagi. Jensen tidak bisa menahan senyumnya. Masalah dengan Owen Williams juga harus diselesaikan. Keesokan paginya, Jensen bangun lebih pagi, awalnya ingin pergi ke aula Singlin untuk membantu, tetapi ketika dia memikirkan coklat yang diinginkan Natasha dan lainnya, dia segera pergi ke supermarket untuk membelinya dan bertemu Amanda di jalan. Amanda telah berlatih di militer selama periode waktu ini. Meski kekuatannya meningkat, kulitnya juga kecoklatan terbakar matahari. Jarang sekali bisa kembali untuk liburan. Sebenarnya dia ingin menemui Veronica. Apakah Veronica pulih? Amanda sudah lebih dewasa dibanding sebelumnya dan tidak mengganggu Jensen lagi. Karena dia juga mengetahui hubungan antara Jensen dan Elena, dia merasa tak pantas untuk ikut campur. Meski sangat menyukai Jensen, tapi rasa suka bukan berarti harus bersama. Alasan utamanya adalah Jensen sepertinya tidak merasakan hal yang sama sepertinya. Alasan utamanya adalah terlalu banyak wanita cantik di sekitar Jensen, dan ini sama sekali bukan gilirannya. Dia ada di rumah. Apakah kamu kembali untuk liburan? Jensen juga sangat senang melihat Amanda, dan Veronica cukup bosan di rumah sendirian. Ada Amanda bersamanya sangat bagus. Setelah mengobrol dengan Amanda sebentar, Jensen baru terbang saat siang hari. Pertemuan bisnis ini diadakan di atas kapal pesiar Singa Putih, di sisi wilayah selatan laut. Dengan jet pribadi milik Charlie Lancaster, baru pukul 3 sore ketika mereka tiba di wilayah selatan, beristirahat di hotel selama 2 jam sebelum menuju kapal pesiar. Setelah tiba di tepi pantai, sebuah kapal pesiar besar dan mewah berhenti di sana, dan sejumlah besar orang berpakaian mewah naik ke kapal. Mereka yang memenuhi syarat untuk naik kapal adalah orang-orang terkaya di Huaxia, dan ada banyak plutokrasi asing. Jensen mengenakan setelan putih dan menaiki kapal pesiar sendirian. Meskipun dia lebih suka memakai kaos, tapi sekarang, dia bukan mewakili dirinya sendiri, melainkan grup Aliansi Senlena. Semua ini memang harus dilakukan. Jensen. Tiba-tiba, sebuah seruan datang. Menoleh ke belakang, seorang wanita mengenakan gaun kuno panjang berjalan mendekat. Wanita ini memiliki sosok yang ramping dan wajah cantik, terutama gaun kuno panjang di tubuhnya, yang tampaknya dibuat khusus dan penuh dengan keanggunan kostum tradisional. Di antara wanita yang Jensen kenal, selain Gracia, tidak ada wanita lain yang bisa melampauinya. Tentu saja, kecuali Elena, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan seorang istri. Patricia Fang. Yang terpenting, si cantik dengan kostum tradisional ini adalah seorang kenalan. Patricia memiliki kesan ceroboh. Tidak terpikirkan dia sangat cocok memakai kostum tradisional. Kamu benar-benar datang mewakili grup Aliansi Senlena. Patricia bergerak ringan dan berjalan dengan gembira. Aliansi Bisnis Senlena adalah salah satu dari 10 besar di Huaxia dan sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Namun, dia berpikir orang lain yang akan datang, bukan Jensen. Aku tidak boleh datang? Jensen tersenyum dan berkata. Patricia tertegun sejenak, dan wajahnya memerah tanpa sadar. Sejak kakek Fang mengatakan bahwa dia mendukung Jensen tanpa syarat dalam bisnis, dia tahu bahwa pria ini bukan sembarang orang. Setelah tidak melihatnya untuk beberapa saat, dia menemukan bahwa Jensen tampaknya telah berubah lagi, dia terlihat lebih berkarisma. Meskipun dia mengenakan setelan gaya barat, tapi dia masih memiliki karisma pria lokal. Keren. Berkarisma. Sangat menarik. Kenapa? Melihat Patricia membeku, Jensen bertanya penasaran. Tidak ada. Patricia tampak gugup.
Pada saat ini, dia ingat bahwa kakeknya pernah mengatakan bahwa jika memungkinkan, dia berharap dia dan Jensen bisa bersama. Di masa lalu, Jensen tidak sesuai dengan standarnya. Tapi sekarang, dia yang merasa tak bisa menggapainya. Kalau tidak ada, kalau begitu ayo pergi. Jensen mengulurkan tangannya seperti seorang pria sejati. Patricia tertegun sejenak. Tanpa sadar, dia meletakkan tangan kecilnya di atas tangan Jensen dan dituntun pergi. Sebenarnya Jensen melihat rok Patricia sangat panjang dan takut tidak bisa berjalan dengan benar. Ada alasan lain, dia tiba-tiba memikirkan Justin Onis. Justin dan Patricia keduanya adalah 4 bintang baru di dunia Jianghu, dan Justin tampaknya sangat menyukai Patricia. Jika bisa memanfaatkan Patricia, mungkin akan membuat Justin marah dan memaksanya untuk kembali ke Huaxia. Patricia dituntun oleh Jensen, membuat jantungnya berdetak cepat, tapi dia benar-benar tidak berjalan cepat. Jensen melihat sesuatu dan tersenyum, apakah hari ini tidak nyaman? Kamu, bagaimana kamu tahu? Patricia terkejut. Kamu tidak terlihat baik hari ini. Sepertinya ada yang datang. Jensen tersenyum lembut, setelah masuk, carilah tempat untuk duduk. Minum air gula merah akan jauh lebih nyaman. Baik. Patricia mengangguk dengan suara rendah, tapi hatinya bahagia. Memang pria idaman. Betapa perhatian dan tampan. Pantas saja kakek juga terpesona. Tidak, kakek memiliki kesan baik tentangnya, karena dia memang pria tampan yang langka di dunia. Keduanya berjalan di sepanjang geladak dan perlahan tiba di aula. Terdengar musik elegan diputar di aula. Pemandangan luar biasa yang penuh dengan orang-orang kelas atas. Tiba-tiba, ada angin laut yang bertiup, menyebabkan kapal bergoyang. Patricia goyah dan hampir jatuh ke bawah. Awalnya, dengan keahliannya, goyangan kecil ini dapat dia tahan, tetapi kebetulan hari ini dia sedang datang bulan dan merasa sangat lemah. Mereka berdua baru saja sampai di depan gerbang. Melihat ini, Jensen buru-buru menopang dinding dengan satu tangan dan Patricia dengan tangan lainnya. Tindakan ini untuk mencegah Patricia jatuh. Lagi pula, jika jatuh, itu akan memalukan. Hanya saja, posturnya agak aneh. Meskipun Patricia berhasil berdiri, namun Jensen terlalu dekat, dan aroma khas pria tercium olehnya. Gawat! Dia menahannya di dinding. Apa yang akan dilakukan Jensen selanjutnya? Menciumnya? Namun, dia belum siap secara mental. Jensen menatap Patricia, yang bulu mata terus bergetar dan wajahnya memerah. Dia juga sedikit canggung. Meskipun dia ingin memanfaatkan Patricia untuk menarik Justin keluar, mereka berdua sepertinya terlalu dekat. Apalagi dia juga merasa sedikit bersalah karena selalu memanfaatkan Patricia. Wow! Keduanya membuat gempar aula. Patricia mengenakan kostum tradisional, seperti bidadari dari kahyangan. Jensen mengenakan setelan putih, sangat tampan. Bagaimana mungkin pria dan wanita seperti itu tidak menarik perhatian orang lain? Pria yang tampan dan wanita yang cantik. Banyak orang terkesima. Beberapa pemuda menatap Patricia, mata mereka berseri-seri, wanita cantik dengan kostum tradisional, mereka ingin memiliki. Siapa pria itu? Kenapa hanya dia yang memiliki wanita cantik itu? Sementara para wanita menatap Jensen dan terpesona. Jangan terus-terusan melihatnya. Wanita itu adalah putri dari keluarga Fang. Perusahaan teknologi keluarga Fang tidak ada duanya di Huaxia. Produk ponsel dan komputer semuanya terkenal di luar negeri. Ada yang tertawa ringan. Seorang putri keluarga Fang mematahkan banyak hati pria. Alasan utamanya adalah keluarga Fang sangat kaya dan terkenal. Mereka tidak akan berani mendekatinya. Pemuda tampan itu juga memiliki banyak koneksi. Presdir Grup Aliansi Senlena, Jensen Skak. Beberapa yang lain berkata dengan samar. Tiba-tiba terjadi keheningan. Semua yang ada di kapal pesiar ini adalah para elit di kalangan atas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang aliansi perdagangan Grup Aliansi Senlena? Beberapa waktu lalu, mengejutkan dunia bisnis. Mengubah dunia bisnis dengan aliansi terbaik. Pria tampan dan wanita cantik, semuanya memiliki latar belakang yang hebat. Saat ini, Jensen juga melihat banyak pasang mata menatap ke arahnya. Dia dengan berani meraih tangan Patricia dan masuk. Dia pun mengabaikan tatapan aneh dari semua orang lalu menemukan meja dan kursi untuk duduk. Seorang pelayan datang membawa anggur dan berkata dengan hormat,
"Tuan, Nona, apa yang ingin Anda minum?" Dia sering melihat orang kaya, namun saat bertemu Jensen dan Patricia, tanpa sadar suaranya masih bergetar. "Air mineral. Jus jeruk." Jensen dan Patricia berbicara bersamaan. Begitu pelayan pergi, Jensen bisa mendeteksi ada seseorang yang diam-diam mengambil foto. Mungkin itu reporter atau seseorang dengan kekuasaan? Namun, sudah pasti berita tentang dia bersama Patricia pasti akan sampai ke Justin. Jika Justin benar-benar menyukai Patricia, dia tentu akan memperhatikan setiap gerakan Patricia. "Apa kamu bodoh? Aku sudah katakan bahwa aku ingin dagingku medium well. Kenapa kamu malah memberiku well done? Selain itu, aku suka minum anggur merah, bukan minuman ringan." Di sebelahnya, terdengar suara keluhan. Seorang wanita dengan gaun malam berwarna merah terlihat sedang memarahi seorang pemuda. Mereka sepertinya pasangan. Hanya saja status mereka tampak sedikit tidak setara. Pemuda itu buru-buru meminta maaf, "Alea, maafkan aku. Aku yang salah. Aku akan segera menggantinya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintaiku, tapi kamu bahkan tidak tahu kebiasaanku. Di mana cintamu? Cepat ganti." Wanita itu masih saja memarahi. Pemuda itu pergi dengan putus asa. Banyak orang melihat pemandangan ini. Beberapa orang menduga bahwa pria itu mungkin menantu pecundang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tidak bermartabat? Jika kamu ingin naik ke puncak status, kamu harus menderita. Jensen juga melihat pemandangan ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Penjilat. Meskipun, dia dulu juga begitu. Tapi dia tetap mendapatkan hasil baik, Elena tidak akan mengecewakannya. Sementara pemuda itu, jelas tidak membuahkan hasil. Dia diperlakukan sebagai ban serep. Sampai akhir hasilnya tidak ada. Mengapa Jensen begitu yakin? Karena Jensen sedang melihat wanita yang berpenampilan rata-rata itu, wanita itu menatapnya dengan mata berbunga. Jensen tentu saja menghiraukannya. "Aku tidak tahu apakah masyarakat sedang tidak stabil atau apakah masyarakat berubah. Menuntut pria dan wanita untuk setara, tapi sebenarnya wanita sudah di atas pria." Jensen menghela napas dan berkata, "Iya, para wanita ini mempelajari kesetaraan wanita barat, tetapi sebenarnya mereka justru mengabaikan kemandirian ekonomi wanita barat. Pasangan barat membayar bersama tempat tinggal dan makan mereka. Sebaliknya, wanita lokal hanya ingin pria yang membayar, tetapi mempelajari kemandiriannya." Jensen sedikit terkejut. Patricia adalah seorang wanita. Dia pikir dia akan membela wanita. Siapa yang tahu apa yang dia katakan cukup objektif? Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa pria yang tidak mau berusaha. Kalau mereka memanfaatkan wanita kaya, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain ketika ditindas. Patricia menambahkan, "Aku dulu juga menantu pecundang." Jensen tersenyum. "Kamu berbeda. Meski kamu adalah menantu pecundang, tapi kamu sebenarnya adalah tulang punggung keluarga." Patricia tersipu dan berkata, sangat takut Jensen tidak senang karena kata-kata sebelumnya. "Apa bedanya?" Tiba-tiba, suara mengejek datang. Seorang pria dengan hidung seperti paruh elang dan rambut hitam datang dengan anggun sambil membawa gelas anggur. "Aku lihat pria ini memandang rendah menantu pecundang, tapi dia sendiri seperti itu. Menertawakan kaum sendiri?" Pria itu memiliki wajah seperti orang asing tapi aksen bahasa Hwasianya cukup baik. Masalahnya dia menatap Jensen dengan penuh rasa tak suka, dan dia merasa sepertinya sedikit familiar. Ucapannya kebetulan didengar oleh pemuda tadi. Dia diam-diam kesal. Orang-orang ini bisa-bisanya mentertawakannya sebagai menantu pecundang. Kenapa bengong saja? Di mana anggur itu? Di mana steaknya? Apa kamu mencoba memalukanku? Belum sempat pemuda itu mengatakan apapun, kekasihnya sudah lebih dulu memarahinya. Pemuda itu harus terus melayani kekasihnya. Jensen akhirnya mengenali pria berwajah asing itu. Sebelum dia pergi ke sekte tersembunyi terakhir kali, dia pernah melihat pria ini di stasiun kereta. Saat itu dia bersama Alice. Dia pasti Owen Williams. Dia sedang mencarinya, tapi justru orang itu menghampirinya. "Nona Patricia, hari ini Anda secantik malaikat, Anda telah merebut hatiku." Owen Williams masih belum mengenali Jensen. Dia berlutut dengan satu kaki di depan Patricia, memberi hormat, dan ingin mencium tangan Patricia. Patricia sangat canggung.
Meskipun seperti inilah bentuk hormat budaya barat, tapi dia adalah orang lokal dan tidak terbiasa. Jensen menatap Owen Williams dengan aneh. Orang ini cukup tidak tahu malu, mengabaikan dirinya. Apalagi, terakhir kali bertemu di stasiun kereta, dia mengejar Alice, dan sekarang dia mengejar Patricia. Benar juga, keluarga Fang merupakan perusahaan teknologi terbesar di Huaxia. Keluarga Williams ingin berkembang di sini. Tentu saja mereka harus bersikap baik pada keluarga Fang. Dan Patricia adalah kuncinya. Jensen memainkan gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, di Huaxia kami tidak pernah menggunakan kata malaikat untuk menggambarkan kecantikan wanita, melainkan bidadari. Patricia awalnya cukup canggung. Namun, Jensen telah membantunya, jadi dia sama sekali tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, giliran Owen Williams yang menjadi canggung, terutama karena kakinya yang berlutut mati rasa. Akibatnya, Nona Patricia tidak hanya menyambut tangannya, kakinya pun menyerah. Sialan. Namun, dia juga tidak tahu malu. Dia tetap tersenyum lalu berdiri, dan kemudian menatap ke arah Jensen. Makin dilihat, Jensen makin terlihat tidak menyenangkan. Tidakkah dia melihat bahwa dirinya ini sedang berbicara dengan Nona Patricia? Anda siapa? Dia tersenyum pada Jensen. Jensen meneguk air dan tersenyum. Berencana untuk menantangnya. Yang paling penting, Owen Williams belum tahu siapa dia. Diam-diam dia tidak bisa menahan rasa sedih. Keluarga Gibson dan grup teknologi global menggunakan lawan seperti itu untuk menghadapinya. Itu terlalu lemah. Tuan Owen Williams, aku ingat orang negara elang, rambutnya berwarna pirang. Tapi rambut Anda berwarna hitam. Apakah itu diwarnai hitam? Jensen tidak menjawabnya pertanyaan Owen Williams, dan justru berbicara sendiri. Patricia langsung melihat rambut Williams. Benar juga, kenapa jadi hitam? Hehe, aku berusaha membau di sini. Owen Williams menyentuh rambutnya yang lembut. Sebenarnya, dia sengaja ingin menarik perhatian Patricia dan mengenakan wig hitam. Jika pada suatu saat, dia melepas wignya dan memperlihatkan rambut pirangnya, pasti akan terlihat luar biasa. Dia ingat bahwa orang Huaxia menyukai pria asing, terutama pria dengan rambut pirang. Saat ini, Jensen kembali berbicara, kalau tidak salah lihat. Kamu memakai wig, ya? Owen Williams melotot. Bagaimana orang ini bisa tahu? Wig ini berkualitas baik. Sepertinya bukan dibuat di Huaxia, lanjut Jensen. Kamu tahu banyak. Wig ini berasal dari Taiguo, dan 100% buatan tangan. Rambutnya juga rambut asli. Selain itu, aku ingin mengatakan bahwa aku juga seorang desainer pakaian terkenal di negara elang dan juga kepala desainer pakaian dari grup Wilbert Richemont. Aku bertanggung jawab atas 2 merek ternama seperti Crowe dan Lancy. Owen Williams berkata dengan ringan, Anda orang Huaxia, tidak akan pernah mengerti bahwa wig ini mewakili tren dunia. Grup Richemont? Grup produksi barang mewah terbesar kedua di Huaxia? Aku tidak menyangka dia adalah kepala desainer. Dan aku dengar dia berasal dari keluarga Williams di negara elang. Suara orang-orang berdiskusi terdengar di aula. Meskipun suaranya tidak keras, itu cukup bagi Owen Williams untuk merasa sombong. Semua orang tahu siapa dia. Malaikat seperti Nona Patricia hanya layak untuk bangsawan seperti dia. Pemuda kaya baru di depannya ini, lebih baik minggir saja. Bisakah wig mewakili tren dunia? Aku benar-benar tidak mengerti, tetapi aku tahu bahwa wig yang kamu kenakan berasal dari Taiguo, tapi bukan dari rambut orang yang hidup, ucap Jensen samar. Omong kosong, wigku adalah rambut asli, apa kamu mengerti? Owen Williams berteriak dingin. Aku tidak bilang itu bukan rambut asli. Aku bilang itu bukan rambut orang yang hidup, tapi rambut orang mati. Sepertinya beberapa perusahaan wig di Taiguo tidak bisa mengumpulkan terlalu banyak rambut, jadi mereka berpikir untuk menggunakan rambut orang mati dan pergi ke pemakaman untuk memotong rambut orang mati lalu membuat wig. Wig seperti itu, tidak bersih. Aku ingin tahu apakah Tuan William sering mengalami mimpi buruk. Jensen melanjutkan, terkadang saat bercermin, bisa merasakan ada yang mengulurkan tangan untuk menyentuh mata dan keningmu. Ah, rambut orang mati. Seluruh tubuh Owen Williams merinding dan dia mengingat kembali perkataan Jensen. Memang benar. Akhir-akhir ini saat melihat ke cermin, selalu merasa ada yang menyentuh wajahnya. Tapi tidak ada apa-apa di cermin. Mungkinkah itu benar-benar rambut orang mati?
Dia tiba-tiba meraih wig di kepalanya dan melemparnya dengan keras ke lantai. Kekuatan tangannya sedikit lebih besar. Sehingga tidak hanya dia menjambak wig hitamnya, dia bahkan menjambak rambut pirangnya sendiri. Orang ini memakai 2 lapis wig, dan setelah menarik wignya lepas, orang-orang jadi tahu bahwa dia sebenarnya botak. Haha. Ada banyak tawa ejekan terdengar dari aula. Owen Williams bereaksi dan menyentuh dahinya. Wajahnya memerah karena malu. Dia dengan cepat mengambil wig pirangnya dari lantai dan memakainya. Tuan Williams. Patricia menatap. Meskipun dia tidak menyukai Owen Williams, dalam kesannya, pria ini cukup sukses. Ternyata dia botak. Memang orang dengan status tinggi, hingga botak. Jensen juga tak bisa menahan diri saat ini. Kamu. Owen Williams sangat marah sehingga dia akan meledak. Ketenaran yang dia bangun, dihancurkan dalam sehari. Siapa orang ini? Benar juga, kamu mengejek seorang pemuda memanfaatkan kekayaan wanita, padahal kamu juga begitu. Apakah kamu pantas mentertawakan orang lain? Dia tidak mengetahui identitas Jensen, jadi dia membahas soal menantu pecundang untuk melawan Jensen. Menantu pecundang dan memanfaatkan kekayaan wanita itu 2 hal yang berbeda. Menantu pecundang hanya sebuah sebutan, sedangkan memanfaatkan kekayaan wanita hanya seorang kacung. Dia takut pada istrinya dan tidak memiliki martabat, ucap Jensen ringan. Haha, alasan, kamu memanfaatkan wanita, bukan pria sejati. Owen Williams tidak mempercayai perkataan Jensen dan mengambil kesempatan itu untuk tertawa. Pemuda yang dibicarakan membenci Jensen setengah mati saat ini. Dia begitu kesal sehingga ingin menangkapnya. Jika bukan karena dia tidak pernah berhasil menemukan istri, siapa yang mau jadi seperti ini? Dia merasa dirinya hebat, lihat saja bagaimana dia menemukan istri. Kenapa memaki orang lain? Itu urusan orang lain. Ide buruk macam apa yang kamu miliki? Pada saat ini, pacarnya memaki lagi. Apa yang kamu lakukan? Berlutut. Brooke? Pemuda itu benar-benar berlutut? Itu semua terjadi tanpa kesadarannya. Alasan utamanya karena terlalu sering memanfaatkan pacarnya. Jadi ketika pacarnya bersuara, dia otomatis menurut. Beberapa saat kemudian, pemuda itu sadar dan jadi salah tingkah. Ini pertemuan bisnis kelas 1. Betapa memalukannya berlutut pada pacarmu. Namun, pada saat yang sama, ada sejumlah besar suara yang terdengar dari aula. Brooke? Di antara puluhan orang di aula, sebenarnya ada 5 atau 6 orang muda yang berlutut, dan 2 di antaranya sudah tua. Itu semua terjadi tanpa disadari. Aula tiba-tiba terdiam. Jensen dan Patricia, apa ini? Ada apa ini? Kenapa ada begitu banyak orang? Masyarakat kita sudah gila. Pria yang pertama kali berlutut sedikit tersentuh saat ini. Apakah takut dia terlihat memalukan, jadi ikut berlutut bersama? Brooke? Pada saat ini, suara terakhir berlutut terdengar. Kaki Owen Williams menjadi lemah, dan dia benar-benar berlutut. Seperti sudah kebiasaannya. Orang ini jelas sudah menikah, dan dia juga memanfaatkan kekayaan istrinya. Masalahnya, dia baru saja mengejek Jensen karena menjadi menantu pecundang, tapi buktinya dia lebih parah dari Jensen. PFT. Entah siapa yang tertawa, tapi seisi aula tertawa terbahak-bahak. 5 atau 6 pria yang berlutut itu terlalu malu untuk melihat siapapun. Sebaliknya, pria pertama yang berlutut merasa sangat bangga. Setidaknya dia berlutut karena dimarahi oleh pacarnya. Lihatlah orang-orang ini, mereka semua melakukannya tanpa sadar. Benar juga, pria botak dengan hidung seperti paruh elang itu juga sama dengannya. Saat ini, Jensen menatap beberapa orang yang berlutut dan diam-diam meratapi. Dibandingkan dengan mereka, dia jelas lebih baik. Setidaknya dia tidak harus berlutut dengan santai. Apa yang salah dengan masyarakat sekarang? Cinta antara pria dan wanita telah benar-benar terdistorsi, bahkan mencapai titik penyimpangan. Melihat orang-orang yang berlutut itu, mereka semua bangkit dengan wajah merah dan malu. Termasuk Owen Williams juga bangkit. Hidung paruh elang kebanggaannya memerah seperti sedang mabuk. Kamu terlalu memalukan, siapa yang membuatmu berlutut? Wanita yang kehilangan kesabaran tadi merasa terhina dan memaki pacarnya. Bukankah kamu yang membuatku berlutut? Kenapa tiba-tiba kamu meneriakiku? Pria itu berkata dengan mengeluh. Memangnya jika aku menyuruhmu berlutut, lalu kamu melakukannya? Kita putus.
Wanita itu benar-benar malu berdiam diri di aula. Dia mengambil gelas dan mengguyur wajah pria itu dengan isinya. Dia pergi dengan marah. Tidak, beri aku kesempatan. Pria itu mengejar dan terus memohon ampun. Jensen kembali menghela napas, pria itu akan terus begitu. Jika seorang wanita benar-benar memiliki hati nurani, pacarnya akan memperlakukan dirinya seperti seorang putri dan akan menghargai perasaannya. Sayangnya, ketika memberi dianggap hal yang harus dilakukan, maka memberi tidak lagi hal yang penting lagi. Kamu menyuruhku berlutut. Pada saat ini, suara omelan mengganggu Jensen. Itu adalah Owen Williams. Apa kamu bodoh? Dia meminta pacarnya untuk berlutut, kamu justru mengikutinya. Itu jadi masalah aku? Itu memang sudah kebiasaanmu, ujar Jensen datar. Kamu siapa sebenarnya? Owen Williams tidak bisa menahan diri lagi. Jensen Scott dari grup aliansi Senlena. Jensen juga tidak menyembunyikan identitasnya. Seluruh tubuh Owen Williams gemetar dan menatap Jensen dengan tidak percaya. Itu dia. Nama itu terdengar bagai guntur di telinganya. Dia sering mewakili grup teknologi global untuk mencari kerjasama, tetapi selalu ditolak, membuatnya harus menyuruh mata-mata komersial untuk mencuri informasi. Setahunnya, alasan mengapa kerjasama selalu ditolak karena Jensen ini. Pantas saja Jensen ini mengincar dirinya. Dia mungkin sudah mengetahui identitasnya juga. Jadi Anda Tuan Jensen. Owen Williams mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan datar, identitas aku yang lain adalah manajer umum untuk wilayah Wasia dari grup teknologi global. Aku mewakili grup teknologi global untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Aku tidak pernah berhasil menemui Tuan Jensen dalam beberapa kunjungan. Kenapa kita tidak bicara baik-baik kali ini? Tidak tertarik? Jensen menolak dengan suara dingin. Tuan Jensen, mungkin kamu tidak tahu latar belakang grup teknologi global. Grup ini dibentuk oleh beberapa plutokrasi, termasuk plutokrasi Asia Tenggara, plutokrasi Eropa Utara, negara elang, dan negara magnesium. Latar belakangnya bukan sesuatu yang bisa kamu ganggu. Bahkan jika kamu tidak ingin bekerja sama, kamu harus bekerja sama. Owen Williams tidak terkejut dengan sikap Jensen dan mengancam dengan dingin. Tuan Williams telah melakukan banyak hal. Pertama, seorang manajer umum grup teknologi global, dan kemudian seorang kepala desainer grup Richemont. Yang mana identitas asli kamu? Jensen tertawa. Hahaha. Owen Williams tertawa keras, jumlah identitas aku tidak dapat kamu bayangkan. Ini menunjukkan seberapa besar latar belakangku di luar negeri. Selama aku yang mengatakannya, akan ada banyak plutokrasi asing memberi sanksi padamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan mempertimbangkan masalah kerjasama. Kamu adalah kepala desainer grup Richemont, bagaimana kalau mendesain satu set pakaian untukku, tanya Jensen. Kalau kita bekerja sama, tidak hanya mendesain pakaian, aku dapat menyediakannya secara gratis setiap tahun, tetapi jika kita tidak bekerja sama, jangan pernah berharap aku akan mendesain untukmu. Owen Williams berteriak dengan dingin. Jensen tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang, Tuan Gustav, tolong minta Tuan Owen Williams dari grup untuk mendesain pakaian dokter untukku. Kalau tidak bisa melakukannya, pecat dia. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Kamu pikir kamu siapa? Ini Huasia. Kamu bisa bersikap seenaknya di Huasia. Tapi, tidak bisa mencampuri urusan luar negeri? Owen Williams tertegun sejenak, wajahnya tampak mengejek, tetapi begitu dia selesai berbicara, sebuah panggilan telepon masuk. Dia melihat nomor telepon, Tuan Gustav. Astaga, apakah Jensen benar-benar memanggil Tuan Gustav? Mengapa? Tuan Gustav adalah CEO grup Richemont. Mereka berdua seharusnya tidak hubungan sama sekali. Kalaupun memang saling mengenal, kenapa Tuan Gustav menurut pada Jensen? Ini jelas kesalahpahaman. Memikirkan hal ini, Owen Williams menjawab telepon dengan anggun. Tuan Owen Williams, pemegang saham kami ini meminta kamu untuk merancang pakaian dokter, dan aku harap kamu dapat melakukannya. Suara telepon itu terdengar memerintah. Owen Williams membeku sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Tuan Gustav, aku kepala desainer grup Richemont. Mengapa aku harus merancang pakaian untuk orang itu, dan pakaian dokter pula? Ini mempermalukan identitas aku. Kalau begitu kamu bisa mencari pekerjaan lain.
Tuan Gustav berkata dengan dingin, kalau aku jadi kamu, aku akan bertindak sesuai perintah grup. Grup Richemont dapat membantumu menjadi desainer kelas dunia, juga dapat membantu orang lain. Do you understand? Setelah mengatakan itu, dia menutup teleponnya. Owen Williams bagai disambar petir. Sialan. Sial. Benar-benar harus mendesain pakaian untuk Jensen. Pakaian dokter pula. Brengsek. Sialan. Persetan. Owen Williams terus mengumpat dalam hatinya. Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Jensen dengan santai berkata saat ini, dan bertanya pada Patricia pada saat yang sama. Tuan Gustav tadi berkata, do you understand? Apa artinya? Apakah kamu mengerti? Patricia berkata dengan senyum yang dipaksakan. Jensen mengangguk dan berkata kepada Owen Williams dalam bahasa Inggris, do you understand? Sialan. Owen Williams sangat marah sehingga dia ingin bunuh diri, jadi dia harus tersenyum dan berkata, aku mengerti, aku akan merancangnya dengan baik untuk Tuan Jensen. Pikirannya kalut. Untuk apa Tuan Gustav menuruti perintah Jensen? Seseorang katakan padanya mengapa? Ingat, harus berwarna putih, dan harus ada topi. Satu lagi, pastikan ada tulisan Aula Singlin di dada. Apa kamu mengerti? Jensen meneguk air dan berkata. Owen Williams mengangkat bahu dan mengangguk. Melihat Owen Williams marah dan tidak berani berbicara, Jensen tidak bisa menahan senyum dan mulai berbicara serius. Tuan Williams sepertinya sangat familiar dengan grup aliansi Senlena. Aku rasa berita mengenai produk kami selama periode ini adalah rumor yang kamu sebarkan. Ketika Owen Williams mendengar ini, dia berkata dengan penuh kemenangan, hehe, aku akan mendesain pakaian dengan baik, tetapi grup teknologi global adalah masalah lain. Ini baru permulaan, sampai Tuan Jensen berjanji untuk bekerja sama. Suara itu penuh dengan ancaman. Patricia, yang ada di sampingnya, juga tahu tentang masalah ini. Menurut kabar, itu berdampak besar pada grup aliansi Senlena. Video itu menunjukkan bahwa ramuan mahal yang dijual oleh grup aliansi Senlena sebenarnya dibuat dengan mencampur pil ramuan satu persatu. Hal ini membuat keluarga kerajaan dan bangsawan di luar negeri marah. Jika masalah tidak segera diluruskan, produk yang baru saja dibuat oleh grup aliansi Senlena akan merugi. Sebenarnya, kalau produk grup aliansi Senlena diekspos, lalu kenapa? Selama efeknya masih ada, mereka yang ingin membelinya akan tetap membelinya. Jensen terlihat tidak peduli. Kedua, apakah kamu pikir caramu ini hebat? Kita hanya menambah bahan promosi. Orang-orang di luar negeri jadi akan tahu bahwa pil ramuan di Huaxia sebenarnya sama misteriusnya dengan Huaxia. Pada saat itu, video-video itu tidak akan ada pengaruhnya pada kita, justru akan membantu kita promosi. Owen Williams terkejut. Dia menyadari jika Jensen memang jenius dalam berbisnis. Karena cara Jensen berbisnis memang efektif. Huaxia adalah negara misterius bagi negara barat. Pil ramuan sejak lama sudah menjadi legenda di negara barat. Jika ada lebih banyak publisitas mengenai pil ramuan, negara barat tidak akan peduli masalah pencampuran, karena ini adalah pencampuran pil yang paling misterius dan kuno. Tuan Jensen, pantas saja kamu pemimpin grup aliansi Senlena, kali ini, aku kalah. Memikirkan hal ini, Owen Williams berkata dengan marah. Kalah? Biar ku beritahu, dari awal, aku tidak menganggapmu sebagai lawan. Kamu belum layak. Jensen berkata dengan jijik. Selain itu, mulai besok dan seterusnya, sebuah berita baru akan muncul di situs-situs besar asing. Owen Williams dari keluarga Williams telah menggelapkan 10 miliar dolar as milik grup teknologi global, dan bahkan mengubur sisa bahan baku di Antartika, mencemari bumi. Mendengar ini, seluruh tubuh Owen Williams gemetar. Kedua, menir regional kamu sebelumnya, Tuan Odell, sedang melakukan inspeksi di Afrika Selatan dan tiba-tiba mendapatkan kecelakaan, dan kemudian kamu mengambil posisinya. Tapi, kematian Tuan Odell bukanlah kecelakaan, tetapi seseorang dengan sengaja menjebaknya. Jensen kembali berkata, kalau berita ini disebarkan ke grup teknologi global, aku tidak tahu bagaimana perusahaan itu akan mengurusmu. Punggung Owen Williams berkeringat dingin. Pada awalnya, untuk bisa duduk di posisi ini, dialah yang menyewa para pembunuh organisasi gelap untuk berurusan dengan Tuan Odell. Jika masalah ini diketahui perusahaan, dia pasti akan mati.
Ketiga, selama kamu tinggal di Huaxia, kamu berselingkuh dengan 12 wanita pada saat bersamaan. Kalau video ini dikirim ke istrimu, kamu akan dihapus dari keluarga Williams. Jensen melanjutkan, karena kamu bukan keturunan langsung keluarga Williams, melainkan menantu. Grup. Williams jatuh terduduk di lantai. Jensen menggali semua latar belakang lamanya. Kamu memeras orang-orangku. Dia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Kamu bisa memeras orang-orangku, tapi kamu tak membolehkanku memeras orang-orangmu? Jensen tersenyum tipis. Clark, itu pasti Clark. Owen Williams memikirkannya dan akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Clark adalah orang kepercayaannya. Clark tahu semua yang dia lakukan. Sudah pasti Jensen telah memeras Clark. Awalnya, Clark tahu banyak hal sehingga seharusnya dia membunuhnya. Namun, bagaimanapun juga Clark adalah bawahan yang setia. Dia bisa membantunya melakukan banyak hal. Alhasil, dia sempat ragu dan meninggalkan begitu banyak bukti. Masalah grup aliansi Senlena, segera selesaikan. Jensen mengucap satu kalimat dan melangkah pergi. Wajah Owen Williams menjadi pucat, dan dia terus berbisik, iblis, kamu adalah iblis. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia adalah bawahan Jensen. Sampai dia tidak berguna lagi, dia akan ditinggalkan dan dibuang. Jensen datang ke pertemuan ini tujuannya yang pertama adalah mengenalkan grup aliansi Senlena. Dengan kejadian sebelumnya, sudah cukup untuk mengangkat namanya di dunia bisnis Huaxia. Yang kedua, masalah dengan Owen Williams juga berhasil diselesaikan. Jensen. Patricia juga mengikuti Jensen pergi. Melihat pemuda yang bersikap memimpin dengan tenang, membuatnya makin jatuh hati. Jensen meliriknya dan merasa sedikit kasihan. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa standar mencapai tingkat setelah transcendent? Tingkat setelah transcendent? Itu adalah ranah celestial yang legendaris. Tidak lebih dari 50 orang di Huaxia yang telah mencapai ranah ini. Ekspresi Patricia tampak seperti mendambakan sesuatu. Kalau kamu ingin keluar dari tingkat transcendent, selain perlu memahami kekuatan alam, hal lain yang lebih penting adalah pelatihan hati kultivasi. Jensen mengatakan apa yang dilihatnya di sekte tersembunyi. Pelatihan kultivasi hati? Ini. Seluruh tubuh Patricia gemetar. Yaitu hati yang tenang. Hati yang tenang ini bisa menjadi alasan untuk apapun, tapi yang pasti menjadi dasar untuk lebih kuat. Itu adalah tanda untuk maju. Membuatmu bisa melihat dengan jelas di mana tanda itu. Jalan menuju ranah celestial sudah dekat? Selesai mengucapkan kalimat itu, Jensen langsung pergi. Patricia berdiri di sana dengan bodoh, tetapi kemudian seperti ada cahaya terang yang muncul di antara awan. Dia awalnya memang sangat menyukai seni bela diri. Setelah mendengar ucapan Jensen, samar-samar dia mengerti apa itu pelatihan hati. Tiba-tiba, Patricia melihat Jensen yang pergi, hanya untuk menemukan bahwa punggung pemuda itu sangat kabur, seolah-olah dia akan pergi kapan saja. Dia benar-benar seorang kultivator? Dia pernah ke tempat itu? Kemudian, Patricia kembali memikirkan saat Jensen menahan tubuhnya. Mungkinkah dia benar-benar menyukai dirinya? Kalau tidak, mengapa dia melawan Owen Williams malam ini? Mengapa dia memberi nasihat soal pelatihan? Sangat memalukan, dirinya belum siap, akankah hamil? Pertama kalinya menghadapi persoalan cinta antara pria dan wanita, dia sama sekali tak tahu harus bagaimana. Di sisi lain, Jensen melakukan penerbangan kembali ke ibu kota semalam. Di pesawat, Jensen mengistirahatkan matanya, tapi hatinya memikirkan Justin. Jika Justin benar-benar menyukai Patricia, dia pasti akan terpengaruh, tergantung sejauh apa dia menyukainya. Di tengah malam, Jensen akhirnya kembali ke rumah komunitas. Dia baru saja memasuki aula dan menemukan Natasha dan lainnya masih menonton TV. Jensen langsung terdiam. Begitu wanita ini menonton serial TV, dia bisa menontonnya selama 3 hari 3 malam. Veronica tidak ada apa-apanya. Dia mungkin sudah terbiasa sebelumnya. Tapi Natasha, dia sepertinya bukan wanita seperti itu. Jensen, kamu sudah kembali. Ada aroma parfum di tubuhmu. Melihat Jensen masuk, Veronica dengan senang hati berlari dan tiba-tiba kembali berputar-putar di sekitar Jensen, hidungnya terus berkedut. Veronica, apakah kamu seekor anjing? Jensen tersenyum pahit. Apa kamu berhubungan dengan wanita cantik lagi? Betapa tidak jujurnya.
Natasha juga melengkungkan bibirnya. Jensen sebenarnya merasa sedikit bersalah. Dia segera mengeluarkan coklat dari sakunya. Ambillah, aku memberikannya untukmu. Oh, coklat, baru kemarin aku bilang ingin memakannya. Sayang, kamu sangat baik. Veronica dan Natasha sepertinya lupa tentang parfum. Mereka mengambil coklat dan memakannya sambil menonton TV. Setelah mandi, Jensen mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Elena panggilan video. Menurut perkiraannya, Elena seharusnya sudah keluar saat ini. Benar saja, video itu terhubung. Elena. Natasha dan Veronica sudah lama tidak bertemu Elena, dan mereka terus berceloteh. Jensen juga membiarkan mereka. Setelah mereka berbicara selama setengah jam, dia mengambil ponselnya untuk berbicara. Istriku, bagaimana? Apakah kamu berhasil? Berhasil. Aku selangkah lagi menjadi transcendent. Aku baru saja berbicara dengan Kak Natasha dan yang lainnya. Mereka sedang menonton TV. Aku sangat iri pada mereka. Saat kamu berhasil menjadi transcendent, kamu bisa kembali. Jensen tertawa. Oh ya, beberapa waktu ini sepertinya terasa sedikit tidak nyaman. Setelah mengobrol sebentar, Elena tiba-tiba berkata. Jensen langsung tegang dan bertanya, ada apa? Bagaimana pikiranmu? Apa nafsu makanmu baik-baik saja? Selera makan baik-baik saja. Sepertinya aku bisa makan lebih banyak dari sebelumnya, dan aku tidur nyenyak. Mari kita tidak berbicara tentang hal itu. Aku jadi ingin tidur lagi sekarang. Elena menjulurkan lidahnya pada Jensen. Jensen? Apakah kamu membuat alasan untuk tidur? Dengan senyum kecut dan menggelengkan kepala, Jensen tidak punya pilihan selain menutup video. Dia sedang memikirkan penyakit yang berhubungan dengan rasa kantuk, tapi sayang, dia tidak menemukan apapun. Semuanya hanya tebakan. Benar. Tiba-tiba, Jensen seperti memikirkan sesuatu. Mungkinkah Elena hamil? Bagaimanapun, orang hamil, karena perubahan tubuh dapat dengan mudah menyebabkan kelelahan. Saat terpikirkan ini, Jensen sangat bersemangat. Dia akan menjadi seorang ayah. Dia dengan cepat menelepon Elena lagi. Tapi ponselnya mati. Dia sepertinya benar-benar sudah tidur. Sementara di gerbang aula leluhur keluarga Gibson. Seorang pria parubaya yang mengenakan baju tradisional longgar dengan sepatu kain di bawah kakinya sedang membakar dupa untuk arwah leluhur. Setiap gerakannya sangat pelan dan hati-hati. Tuan, masalahnya sudah jelas. Nyonya Susan dibunuh oleh Jensen. Di gerbang aula leluhur tiba-tiba terdengar suara seperti hantu. Ternyata memang dia. Pria parubaya itu tampak sangat tenang. Keluarga Wilbert masih mengawasi keluarga Gibson. Selama ada masalah dalam keluarga Gibson, mereka akan keluar dari sarangnya. Tuan, haruskah kita begitu pasif? Suara itu kembali melayang keluar. Sekarang adalah saat kritis. Kelompok manusia modifikasi genetik itu akan bergerak. Kalau tidak bisa menahan diri justru akan membuat masalah besar. Selain itu, saat ini grup teknologi global adalah lawan Jensen. Pria parubaya itu memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, melipat tangannya, dan diam-diam memberi hormat kepada arwah leluhur. Sejenak, dia membuka matanya dan berkata, aku selalu berpikir bahwa keluarga Wilbert adalah dalangnya, tapi sekarang aku menemukan bahwa hal yang mengerikan sebenarnya adalah Jensen ini. Pertumbuhannya terlalu cepat. Saat ini, dia tidak hanya seorang pengusaha dan seorang dokter terkenal di Huaxia, tetapi juga seorang master besar di dunia Jianghu. Tuan, putra sulung telah menerima kabar tersebut dan sedang segera kembali ke Huaxia. Apa kita akan menyuruh dia kembali? Tidak, saat ini tidak perlu. Aku telah menerima kabar bahwa putra pemimpin sekte Bangau Putih, Justin, akan kembali. Justin. Apa yang akan dia lakukan ketika kembali? Jensen sedang mencarinya. Pria parubaya itu berkata dengan ringan, kalau Justin meninggal, pemimpin sekte Bangau Putih tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kalau Jensen terluka parah, aku juga bisa melukai seseorang. Tuan benar-benar berpandangan jauh ke depan. Suara acuh tak acuh tertinggal di aula leluhur. Pada saat ini di laut lepas, sebuah kapal pesiar besar sedang menerobos ombak. Di haluan kapal, seorang pemuda dengan jas hitam memandang dalam kekejauhan, memegang telepon di tangannya dan berbicara.
Tuan muda, Tuan tertua mengatakan bahwa setelah kembali ke Huaxia, pertama-tama pergi ke Pulau Hong Kong, di sana akan ada seseorang yang mengatur tempat tinggal yang aman untuk Anda. Aku mengerti. Pemuda itu menjawab dengan dingin. Tuan muda, Anda jangan sampai bertindak gegabah. Hati-hati, dan jangan pergi ke ibu kota. Sisi lain telepon masih sangat gelisah. Aku tahu harus bagaimana. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menutup telepon dan melemparkannya ke laut. Dia tertawa dingin, Jensen, aku kembali. Dia adalah Justin. Pada awal kemarin, dia sedang berlibur di Hawaii, tetapi kemudian dia menerima sejumlah besar informasi. Hal yang paling tidak bisa dikendalikan adalah wanita yang disukainya, Patricia, kini berjalan bersama Jensen. Patricia adalah salah satu dari 4 bintang baru di dunia Jianghu bersamanya. Mereka bertemu di usia 10 tahun. Saat itu, dia menyukai gadis keras kepala itu. Karena Patricia sangat menyukai seni bela diri, sangat mirip dengannya, dan juga karena bakat seni bela diri Patricia yang menantang surga. Meskipun dia memiliki banyak wanita dalam hidupnya, satu-satunya yang dia cintai adalah Patricia. Patricia dan Jensen bersama, hal ini tidak bisa menahannya lagi. Tuan Justin, kemana Anda akan melakukan perjalanan ini? Ada 2 orang berjalan di samping mereka, salah satunya adalah seorang pria tua berambut putih. Kita ke ibu kota. Justin melihat ke kejauhan. 2 orang di belakangnya adalah kepercayaan dirinya untuk menghancurkan Jensen. Aku mendengar bahwa Tuan Justin menghindari seseorang, dan orang itu ada di ibu kota. Bukankah kembali seperti ini adalah jebakan? Seorang pria parubaya berusia 40 tahun berkacamata tertawa. Pengacara Fischal, siapa yang menjebak siapa, masih sulit dikatakan. Justin menggoyangkan cangkir anggur di tangannya dan berkata, masih seperti yang dulu. Masing-masing dari kalian adalah 1 miliar, ditambah rahasia seni bela diri yang kamu butuhkan. Anda adalah tuan muda sekte Bangau Putih. Kami percaya pada kata-kata Anda. Dokter ini, Jensen, pasti akan mati. 2 orang di belakang mereka semua tersenyum. Alasan mengapa mereka membantu Justin justru karena hadiah yang diberikan Justin. 1 miliar. Sebagai seorang praktisi bela diri, dia sebenarnya tidak peduli dengan uang, tetapi bukan berarti dia tidak membutuhkannya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat praktisi seni bela diri itu, dia harus hidup dan hidup membutuhkan uang. Membunuh seseorang seharga 1 miliar itu mudah dan nyaman. Mengapa tidak? Apakah kalian sudah menonton video pertempuran Menara Awan di Gunung Perak? Justin berkata lagi. Sudah. Pria itu mengangguk. Aku sudah mempelajarinya selama 3 hari. Pria parubaya berkacamata itu sangat teliti dalam pekerjaannya. Dokter ini, Jensen, memiliki energi ki yang kuat dan kemampuan seni bela diri yang aneh. Berdiri di puncak dunia Jianghu pada usia muda seperti itu, dia pasti akan menjadi orang besar di masa depan. Pria itu tampak antusias. Dia hanya dengan sekilas menonton video dan tidak memiliki begitu banyak komentar. Bagaimanapun, Jensen berada di peringkat ke-18 dalam daftar peringkat dunia Jianghu, dengan status yang lebih rendah darinya, tidak layak disebut. Tapi pria parubaya itu dengan tenang menganalisis begitu banyak. Dan itu masuk akal. Pada usia 20-an, dia berdiri di posisi puncak. Bagaimana jika dia sudah berusia 30 atau 40? Justin sangat tidak nyaman mendengarnya. Dia adalah 4 bintang baru di dunia Jianghu. Mengapa Jensen berada di atasnya? Dia dengan marah berkata, kalian bisa membunuhnya atau tidak? Hahaha. Pria parubaya itu tertawa keras, ada kolektor pisau, Dion, yang berada di peringkat ke-15 dalam daftar peringkat dunia Jianghu. Tidak peduli seberapa kuat Jensen, dia hanya ke-18. Untuk takut? Dan aku, Fischal, peringkat ke-12 dalam daftar peringkat dunia Jianghu, seorang Master Super, tidak akan takut padanya. Tuan Justin, Anda harus tahu bahwa aku, Fischal, adalah seorang pengacara. Aku berhati-hati dalam pekerjaanku, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menang. Mendengar ini, Justin mengangguk puas. Orang-orang yang berada di bawah peringkat 20 besar, ada Master, sementara yang berada dalam peringkat 20 besar, adalah Master Super. Adapun daftar peringkat dunia Jianghu, keberadaannya seperti abadi, seperti ayahnya.
Pemimpin sekte pengemis yang tidak terkalahkan, tapi dia dilenyapkan oleh Jensen dengan satu gerakan. Bahkan jika Jensen ini bukan ranah celestial, dia mungkin sudah setengah langkah di sana. Pria parubaya berkacamata itu kembali berkata. Kapal pesiar perlahan berlabuh di tepi pantai. Justin tidak pergi ke Pulau Hong Kong dan naik pesawat ke ibu kota. Dalam perjalanannya kali ini, dia tidak memiliki keberadaan tersembunyi, hanya sekedar memberitahu Jensen bahwa dia sudah kembali. Akan ada hal besar yang terjadi. Di sisi lain, Jensen sedang menemani Natasha membeli kebutuhan sehari-hari. Dia sedikit tidak fokus, memikirkan apakah Elena hamil. Jensen, ada apa denganmu? Kamu terlihat begitu terganggu. Ini sangat tidak seperti kamu yang biasanya. Natasha merasakan ada yang tidak beres dengan Jensen. Prianya, salah satu dari 10 besar orang terkaya di Huaxia, percaya diri dan tenang dalam segala hal yang dia lakukan. Orang yang bisa mengontrol seluruh Huaxia hanya dengan lambaian tangannya, kini terlihat tak fokus. Tidak apa-apa. Aku sedang memikirkan grup aliansi Senlena. Jensen tidak ingin mengatakannya sebelum yakin, agar tidak membawa tekanan pada Elena. Saat ini, masih ada negara-negara asing yang mencoreng produk grup aliansi Senlena. Grup teknologi global sudah keterlaluan. Kalau kerjasama tidak tercapai, itu akan memalukan. Natasha merasa tidak puas. Jensen tersenyum, jangan khawatir, akan ada hari di mana kebenaran terungkap. Sekarang, Owen Williams sudah menjadi bawahannya. Selama dia mengungkapkannya, semua fitnah akan terungkap. Omong-omong, besok grup aliansi Senlena mengadakan konferensi pers, yang juga merupakan konferensi pers untuk penjualan produk di dalam negeri. Apakah kamu mau menghadirinya untuk mewakili kami? Natasha bertanya. Kalau begitu, lihat-lihat terlebih dahulu apakah aku punya waktu untuk itu? Jensen mengangguk. Sejak berdirinya grup aliansi Senlena, dia sudah mengambil inisiatif untuk mengambil alih, jadi dia tidak keberatan muncul di depan media. Tiba-tiba, ponsel Jensen bergetar. Melihat pesan masuk, senyum muncul di mulutnya. Benar saja, mangsa mengambil umpan dan Justin kembali. Justin, seperti Aidan, adalah kekhawatiran besar di hatinya. Sehari saja dia tidak menyingkirkannya, hatinya menjadi tidak tenang. Hanya dengan mengangkat tumor ini, Natasha dan yang lainnya bisa hidup aman. Reymar, apa kabar? Saat ini, suara yang akrab terdengar dari depan. Seorang pria berusia 30-an sedang memapah seorang wanita yang memakai sepatu hak tinggi dan berbau alkohol. Jensen merasa suara itu begitu familiar, seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Akhirnya dia mengingatnya. Bukankah ini dosen universitasnya, dosen Romi? Saat itu, Pak Romi baru saja lulus dan ditugaskan untuk mengajar di universitas. Karena dia masih muda, jadi dengan cepat dia berbaur dengan murid di kelasnya. Saat masa kuliah Jensen orang yang cukup pendiam, tapi Pak Romi sering mengambil inisiatif untuk mengobrol dengannya dan mengajaknya bermain. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Jensen menghela napas dan merasa waktu berlalu begitu cepat. Reymar, kenapa kamu minum begitu banyak? Romi memapah wanita itu dengan wajah khawatir. Aku baru saja berhasil menandatangani kontrak besar di rapat perusahaan dan aku minum karena senang. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Biarkan aku mengantarmu pulang, ucap Romi. Tidak perlu, aku sudah telepon taksi online, kamu bantu aku telepon supirnya saja. Wanita itu berbaring di bahu Romi dan berkata. Romi mengambil tasnya untuk mencari ponsel, tapi saat ingin membuka kata sandinya, dia tidak bisa membukanya. Jensen langsung tahu jika mereka bukanlah suami istri, melainkan seperti pacaran. Jika tidak, Pak Romi tidak perlu mengantar wanita ini pulang. Lagi pula, tidak ada pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah. Reymar, kata sandi ini. Romi mengerutkan kening dan bertanya. Bodoh, bisanya kamu lupa hari ulang tahunmu sendiri. Ulang tahunmu 25 Juli 1982. Aldi, kamu benar-benar bodoh. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Tangan Romi yang memegang ponsel tersentak, dan wajahnya sedikit suram. Dia bertanya, apa nomor teleponku? 13145295561. Tanpa sadar wanita itu berkata. Romi mencari buku alamat sesuai dengan nomor, dan nama sayang muncul, yang membuat rasa sakit di wajahnya terungkap tanpa penyamaran.
Karena nomor ini bukan miliknya. Melihat hal itu, Jensen juga mengerti apa yang sedang terjadi dan menghela napas. Pak Romi mencintai wanita ini, tapi sayang, wanita itu tidak mencintainya dan tidak mengakuinya. Pria ini sangat menyedihkan. Hal ini pasti sudah disembunyikan sejak lama darinya. Natasha juga mengerti dan entah kenapa mengumpat pria itu. Memang beginilah cinta. Orang luar sangat sulit untuk ikut campur dan tidak ada alasan untuk melakukan itu. Dia adalah dosen universitasku. Dia orang yang sangat baik. Jensen menghela napas ringan. Ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Terlihat Romi ragu dan menghubungi nomor, sayang, itu. Reymar, ada apa? Suara yang sangat memikat terdengar dari orang yang menerima panggilan itu. Halo, aku teman Reymar. Dia sedang mabuk. Lokasinya di Jalan Hamehano 212. Datang dan jemput dia. Romi dengan sopan berkata, lalu menutup telepon, memasukkan kembali ponsel ke dalam tas wanita itu, dan kemudian membantu wanita itu duduk di kursi di pinggir jalan. Ini adalah kota yang ramai dan tidak akan terjadi apa-apa, jadi dia lega. Setelah menyelesaikan semuanya, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak berani melihat ke belakang karena takut dia tidak akan menyerah. Dia bahkan tidak berani menegur wanita itu karena dia takut kehilangannya. Ia tidak mempermasalahkan masa lalu seperti apa yang dimiliki wanita itu. Yang dia pikirkan adalah masa lalu wanita itu belum juga berakhir. Melihat kepergian Romi yang begitu terpaksa, Jensen kembali menghela napas. Dia bisa merasakan bahwa seharusnya Pak Romi meneteskan air mata. Dia sangat baik. Natasha juga terharu. Pria normal sudah lama marah besar saat menghadapi situasi seperti ini. Mereka tidak akan peduli dengan hidup wanita ini, apalagi berinisiatif untuk membantu menelepon untuknya. Lagi pula, panggilan telepon ini setara dengan memberikan orang yang paling kamu cintai kepada orang lain dengan tangan kamu sendiri. Kakak Natasha, kamu kembali dulu saja. Jensen terdiam sejenak. Kembalilah lebih awal. Natasha tidak bertanya kenapa, karena dia tahu apa yang ingin dilakukan Jensen. Jensen menyusul Romi dan berteriak dari jauh, Pak Romi. Romi yang berjalan di depan dan mendengar suara yang familiar. Dia tiba-tiba menoleh, kamu siapa? Lagi pula, dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Selain itu, Jensen telah banyak berubah, jadi dia tidak bisa mengenalinya untuk sementara waktu. Ini aku, Jensen. Jensen berjalan mendekat sambil tersenyum. Romi mengingatnya dan senyum, Jensen, haha, perubahannya terlalu besar, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Ia menatap Jensen dari atas ke bawah lagi. Melihat Jensen mengenakan setelan jas, terlihat jelas harganya mahal. Dia langsung tahu jika Jensen sudah sukses. Bocah, luar biasa, kamu sangat pendiam saat kuliah, tapi sekarang kamu menjanjikan. Suasana hati Romi menjadi jauh lebih baik. Tidak bisa dianggap menjanjikan, aku hanya mencari nafkah saja seadanya. Jensen masih cukup sopan kepada para dosen universitas. Jika orang dari dunia Jianghu dan orang dari sekte Yuhua ada di sini, pasti akan berpikir telah salah mengenali seseorang. Ini masih Jensen yang menakutkan. Dia seperti orang biasa. Dan ini juga karakter Jensen. Dia bisa menjadi orang yang sangat dingin, tapi dia juga bisa menjalani kehidupan normal. Kuncinya adalah itu tergantung pada siapa yang dia hadapi. Apa kamu sudah bertemu teman kuliahmu omong-omong? Aku belum pernah melihatmu sejak kalian lulus, ucap Romi. Tahun lalu aku bertemu dengan mereka sekali. Aku menghadiri reuni kelas. Berbicara tentang reuni kelas, Jensen merasa risih. Tidak peduli di kota Asmenia atau ibu kota, reuni kelas sudah berubah. Sebelumnya saat kuliah aku merasa bebas. Tapi ketika aku terjun ke masyarakat, segala macam tekanan datang. Menjadi orang dewasa itu tidak mudah. Setelah menyelesaikan kalimatnya dia menghela napas, ayo kita cari tempat untuk minum. Romi baru saja mengalami hal yang menyakitkan. Melihat ekspresi Jensen, hatinya tersentuh. Ini juga pertimbangan Jensen. Jika dia langsung mengatakan apa yang terjadi kepada Pak Romi sebelumnya, itu pasti akan melukai harga dirinya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa hidupnya tidak memuaskan dan Pak Romi akan merasa jika Jensen lebih akrab. Ayo kita pergi. Benar saja, Pak Romi berinisiatif mengajak Jensen untuk minum.
Di sebuah warung makan, keduanya memesan sate dan bir lalu meminumnya. Romi ingin mabuk dan tidak ingin memikirkan masalah itu, jadi dia banyak minum. Sebaliknya, Jensen hanya menemaninya saja, tapi laki-laki memang seperti itu. Bahkan jika mereka sudah lama tidak bertemu, setelah sedikit minum, hubungan mereka akan kembali seperti di masa lalu. Beberapa tahun setelah kamu lulus, aku menikah. Tapi karena aku orangnya bodoh, jadi tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, jadi sudah bercerai. Belakangan, aku dipindahkan bekerja di ibu kota dan bertemu dengan seorang gadis dan karena kita masing-masing sudah pernah menikah, ditambah suaminya dulu sering memakai narkoba dan KDRT lalu bercerai. Kami memiliki percakapan yang bagus.